Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kepadatan penumpang KRL Komuter Line kembali terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sore kemarin. Kepadatan terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota. Ya, viral ratusan penumpang tujuan Rangkas Bitung padati area peron dan pintu masuk peron. Penumpang berdesakan di peron sambil menunggu kereta tiba. Kondisi ini terjadi lantaran banyak warga menunda perjalanan akibat hujan deras yang turun sejak sore. Meski padat, situasi di stasiun tetap kondusif dengan pengawasan petugas KRL yang berjaga mengatur arus penumpang. Dan bisa pagi ini KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung keberangkatan pukul 7 pagi hingga 21 kembali ngaret hingga 20 menit. Penumpang pun ramai mengeluh di media sosial. Dan sudah ada Naura Safikah di Stasiun Tanah Abang. Selamat siang Naura. Mengapa rute jalur hijau ini kerap menjadi chaos untuk di jam sibuk? Ya, selamat siang Togi dan pemirsa. Saat ini kami berada di Stasiun Tanah Abang, khususnya berada di peron 5 dan 6, di mana ini merupakan keberangkatan dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Dan di siang hari ini memang tidak terlalu padat seperti pagi dan sore hari, seperti office hour, di mana memang untuk saat ini lebih ke beberapa penumpang KRL saja yang sedang menunggu untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung. Dan di jam seperti ini pun, tadi kami sempat menunggu keberangkatan ke Rangkas Bitung lumayan lama, di mana untuk interval setiap keberangkatan ini berada di sekitar 20 menit. Dan kita akan bergabung bersama dengan para penumpang yang sudah menunggu dari tadi untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung. Ibu, selamat siang, Ibu. Ibu, selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Misni. Oke. Ibu mau berangkat kemana, Bu? Mau ke Rangkas. Lama nggak Bu nunggu ya untuk ke Rangkas? Lama nunggunya. Udah biasa? Udah biasa. Ini biasanya selalu menggunakan KRL ini, Bu? Iya, selalu ini ngegunakan. Kalau boleh tahu kenapa Bu pakai KRL? Ngirit ongkos. Oke, kalau gitu Ibu tuh. Iya, sama-sama Neng. Iya. Ya, seperti yang diungkapkan salah satu penumpang, memang tadi kami ikut menunggu untuk keberangkatan Rangkas Bitung, dan hingga saat ini tadi kami menunggu hingga 20 menit, kurang lebih 20 menit masih belum datang. Dan memang seperti keluhan dari penumpang lainnya di pagi hari, kemudian juga di sore hari, memang Rangkas Bitung ini untuk jadwal perjalanannya tidak terlalu banyak, sehingga untuk penumpang yang datang dan berada di peron 5 dan 6 ini selalu menumpuk dan selalu berdesak-desakan harus berjuang untuk bisa pulang ke Rangkas Bitung. Namun memang dari DJKA informasinya seperti yang sudah kami terima, ini juga sudah mengupayakan dan juga memberikan solusi agar tidak terlalu berdesakan untuk setiap penumpang, di mana adanya untuk peron keberangkatan dan juga untuk peron kedatangan, di mana untuk peron keberangkatan ke Rangkas Bitung ini berada di peron 5 dan 6 di tempat kami melaporkan. Namun untuk peron kedatangan ini berada di peron 4 yang berada di tepat di seberang peron 5 dan 6. Namun memang dari PT KAI kemudian juga PT KCI masih belum memberikan solusi seperti yang penumpang inginkan, yaitu menambah rangkaian, karena memang untuk rangkaian dari Tanah Abang menuju ke Rangkas Bitung ini hanya 10 rangkaian, sehingga tidak mencukupi atau tidak mampu untuk membawa penumpang yang setiap harinya beribu penumpang datang dan juga menggunakan KRL untuk berpergian. Sementara itu, Togi. Baik, terima kasih Naura Safikah atas informasinya, melaporkan langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Bisa kisah Mr. Dede, seorang anggota Satpol PP di Jakarta, viral karena kerap menggunakan bahasa Inggris saat bertugas. Dede bahkan tidak sungkan memakai bahasa kiasan atau idiom hingga dijuluki King of Idioms. Jill, good morning everyone. Let's get the ball rolling. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Get off the sidewalk. Get off. Get off the sidewalk. Yeah, get off. Slow down. Get off the sidewalk, please. Seorang anggota Satpol PP Jakarta Barat yang dikenal sebagai Mr. Dede viral di media sosial. Mr. Dede mendadak terkenal karena kemahirannya berbahasa Inggris. Dede mengaku belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMA dan menonton film berbahasa Inggris. Listen around. Listen around, hey. That could harm you. Stupid ass. Listen around. Dede bahkan tidak sungkan menggunakan bahasa kiasan atau idiom saat berbincang dalam bahasa Inggris hingga dijuluki sebagai King of Idioms.
Viral di media sosial mengantarkan Mr. Dede bertemu dengan orang nomor 1 DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan Dede dengan Gubernur DKI Jakarta berlangsung singkat namun hangat. Pertemuan tersebut sebagai bentuk apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Okay, Mr. Dede is here, and today I'm really so happy today because I am meeting with our best governor of Jakarta, Mr. Pramono. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Bye. 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 Menurut staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas soal pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta. Seorang warga emosi dan mengamuk setelah melihat limbah MBG yang dibuang di lingkungan desa. Sambil merekam, ia mengusir dan menghentikan semua pekerjaan yang sedang memasang pipa saluran pembuangan limbah. Sebuah saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Warga bernama Sugiono memprotes pembuangan limbah dari dapur SPPG Bayangkari yang diduga mencemari lahan milik pemerintah desa. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi limbah air, limbah apa saja yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Tadinya lingkungan kami itu bersih tanpa ada limbah sedikit pun dari rumah tangga. Ini malah MBG Polres Grobogan membuang limbah di sembarang tempat. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Semua cucian kotoran nanti sudah kita masukkan, sudah ada salurannya ke IPAL itu sudah ada 4 lubangnya, ada komposisinya sudah ada. Nanti ketika keluar dari IPAL itu air sudah bersih. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke IPAL. Program makan bergizi gratis melalui dapur SPPG Bayangkari Keranggan Harjo sendiri telah berjalan hampir 1 bulan. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, WNA asal Bangladesh ditangkap lantaran menyamar jadi WNI. Pelaku bahkan menggunakan KTP dengan nama Nurul Arifin. Hasan Ifne Abdullah, warga negara Bangladesh, 13 tahun tinggal di Indonesia, menggunakan identitas WNI. Identitas palsu yang digunakannya terbongkar, berawal dari kecurigaan imigrasi Pangkal Pinang terhadap permohonan paspor atas nama Nurul Arifin melalui aplikasi M-Paspor pada bulan Juli lalu. Tim penyidik imigrasi pun akhirnya mengamankan pria yang mencurigakan ini. Setelah diverifikasi ke kedutaan Bangladesh di Indonesia, ternyata pria ber-KTP Bangka itu warga negara Bangladesh. Pembuatan paspor dilakukan agar ia bisa pulang ke Bangladesh menjenguk ibunya. Juga hasil dari koordinasi dengan kedutaan besar Bangladesh, ya Pak ya. Yang bersangkutan adalah warga negara Bangladesh. Ini akan kita teruskan proses hukumnya. Akibat perbuatannya menggunakan dokumen dan keterangan palsu, tersangka Hasan diancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Tersangka kini dititip di Lapas Kelas 1 Tua Tunu Pangkal Pinang sambil menunggu putusan pengadilan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.